Mengapa Ibrahim disebut Ibrani bukan orang Arab? Mengapa Ibrahim itu orang Ibrani bukan orang Arab? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tanya kepada Anda semua, menurut Anda Abraham itu orang mana? Orang Arab, Pak. Salah. Ya ini pengantar dulu ya. Hari ini, beberapa hari ini sedang terjadi perang Israel dan Hamas. Hamas adalah salah satu ya yang mewakili Palestina lah. Palestina ini perhatikan menduduki tanah yang disebut Kanaan, ya, salah satu bagian dari tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini dulu diberikan kepada Abraham. Abraham itu orang Ibrani, bukan orang Arab. Jadi pemahaman Israel, ya Kanaan itu milik kami, milik Israel. Dan itu benar Alkitabiah. Ya. Abraham dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu sekarang baru ketahuan itu daerah Mesopotamia, daerah Irak. Sekarang, zaman dulu belum ada Arab. Dari zaman dulu disebut Ur-Kasdim, kan belum ada Arab. Arab itu adalah cucunya Abraham. Cucunya Ibrahim yaitu Kedar. Nanti di dalam Yehezkiel itu ya ada Kedar itu bersekutu dengan Arab, menjadi Arab. Dari Ur-Kasdim masuk ke tanah Kanaan, yaitu ke Memre ya, Memre di daerah Hebron situ, tinggal di dekat pohon terbantin. Nah, disitulah untuk pertama kalinya Abraham disebut Ibrani. Jadi orang Ibrani itu disematkan kepada Abraham. Jadi Ibrahim bukan orang Arab, bukan orang Ibrani. Israel itu juga Ibrani yang menurunkan Israel. Di dalam Kejadian 17 ayat 18, Ibrahim itu ngomong gini, "Ah Tuhan, sekiranya anakku Ismail itu boleh berkenan di hadapanmu ya Tuhanku, ya Allahku." Yesus Allah bilang apa? No way. Di ayat 18, Kejadian 17 ayat 19 ya. No way, enggak. Aku membuat perjanjian dengan nanti anakmu Ishak. Yang disebut keturunanmu adalah Ishak, tetapi tentang Ismail karena dia juga anakmu juga, nanti akan kubuat bangsa yang besar. Lalu Ismail itu menurunkan bangsa Arab. Nah, orang-orang Palestina ternyata juga bukan orang Arab. Itu dari keturunan Arab yang lain ya toh. Ada yang bilang itu dari Siprus, ada yang bilang dari yang lain juga, yang sekarang menguasai tanah yang namanya Palestina. Ya itu Bapak Ibu Saudara, mengapa Abraham disebut Ibrani bukan Arab? Karena memang gelar atau sebutan pertama untuk Ibrani justru disematkan, diletakkan untuk Abraham. Ya. Di dalam Kejadian 14 ayat 13, orang Ibrani. Abram orang Ibrani, belum disunat waktu itu ya. Jadi clear kalau sekarang ini bagaimana, itu biarin aja perang Israel sama Hamas itu ya, itu buat rame-rame lah ya. Israel itu harus tetap ada sampai kiamat, Pak. Nggak akan bisa orang menghilangkan Israel, nggak akan bisa. Israel Raya itu nanti sampai Yordania ya. Itu semua ya, kita lihat aja lah, kita lihat aja ya. Ya ini perang-perang begini itu salahnya sendiri ya toh. Ya, yang nyerang duluan siapa Pak? Ya Hamas gitu kok, semua orang tahu kok. Israel itu punya kubah elektronik ya, sering disebut the Iron Dome, kubah besi, padahal bukan besi, maksudnya ya kubah pakai sistem elektronik sehingga semua senjata itu ketika menyentuh ke langit Israel otomatis meledak di langit sana. Ya. Mungkin kalau bisa pas celah ya, kalau dihujani pakai banyak mungkin salah satu dua ada yang lolos gitu kan. Namanya kubah itu ibaratnya begini kan. Karena ada aja nih yang celah ini, ada aja. Kalau diluncurkan sekian ratus peluru misil ya, seperti yang dilakukan oleh Hamas, dia luncurkan 500 sampai 700 tuh. Terus ya salah satu ada aja yang nyelip di sini, bolong.
Ini sudah di Kuba. Sementara ratusan yang nggak bisa nembus, tapi ya satu dua ada yang nembus. Ya, itu hebatnya Israel. Dia memakai kubah yang sering disebut the Iron Dome, padahal sebenarnya elektronik saja itu. Ya, sehingga semua misil itu kan pasti ada sistem elektroniknya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya kita nggak usah ikut-ikutan lah ya perang itu ya. Yang jelas Ibrahim itu yang punya hak terhadap tanah Kanaan. Dan Ibrahim sudah memohon supaya Ismail diperkenankan di hadapan Allah. Yesus Allah berkata, no way, tidak. Jadi tanah Kanaan itu untuk keturunan Ishak dan Israel Yakub, bukan untuk keturunan Ismail, bukan untuk Arab. Kalau toh sekarang dikuasai Arab dengan adanya kubah hitam dan kubah biru tua dan kubah kuning keemasan itu, ya itu biarin saja. Nanti dengan berjalannya waktu Israel masih tetap harus eksis ya. Kerajaan 1000 tahun, masa 1000 tahun nanti terjadi pada 4965 Masehi, hampir tahun 5000. Ya. Masih lama, sekarang baru 2023, masih lama. Biarin saja dikuasai dulu oleh Arab ya, Arab Palestina ya. Kita nggak usah ikut-ikutan ya. Tapi kalau Anda pengen tahu, saya ingin kasih tahu Palestina itu haknya Israel. Haknya keturunan Abram dari jalur Ishak, bukan keturunan Ismail ya. Kalau sekarang menduduki ya nggak apa-apa ya. Tapi sejarah Alkitab mengatakan bahwa Ibrahim sudah memohon kepada Yesus Allah supaya diizinkan keturunannya Ismail sebagai hak waris terhadap tanah Kanaan. Yesus Allah berkata no way di dalam Kejadian 17 ayat 19. Jadi Kanaan yang sekarang dikuasai Israel ya, termasuk jalur Gaza segala itu ya, itu sebenarnya sah milik Abraham, keturunan jalur keturunannya Ishak. Ya, Ishak tentu saja Yakub Israel sampai sekarang ini yang Israel sebagai negara. Tapi Israel yang sekarang itu bukan Israel Alkitab ya Pak, bukan ya. Jadi Israel yang sekarang ada, Yahudi yang sekarang ada itu bukan Yahudi Alkitab. Ya, sekarang ada ini yang di Israel sana disebut jemaah iblis, Yahudi palsu di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Ada 4% yang Yahudi asli dan jadi Kristen. Yahudi asli itu pasti jadi Kristen. Hanya ada 4% di negara Israel Yahudi asli jadi Kristen. Ya, selebihnya itu adalah Yahudi palsu. Jadi yang Anda lihat ya begini-begini ya manggut-manggut di depan tembok ratapan itu bukan Yahudi Alkitab itu Pak. Itu Yahudi KW, Yahudi palsu. Di Alkitab disebut Yahudi palsu jemaah iblis. Ditulis begitu di Alkitab, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Jadi Anda jangan membanding-bandingkan Yahudi yang sekarang di Israel itu dengan Yahudi Alkitab, itu beda. Kalau Yahudi Alkitab jadi Kristen. Ya, orang-orang Yahudi asli Alkitab itu jadi Kristen. Yang sekarang cuma ada 4% di sana. Di negara Yahudi Israel sana ya. Oke, very clear. Jadi mengapa Ibrahim disebut Ibrani kok bukan Arab ya, supaya kita tahu oh jadi yang punya hak terhadap tanah Kanaan yang sekarang didudukin oleh Palestina itu sebenarnya haknya Israel, betul, bukan haknya dari keturunan Kedar Ismail, bukan sama sekali. Dia harus dari jalur Ishak Yakub Israel. Israel adalah nama dari Yakub ya, diganti menjadi Israel dalam Kejadian 32 ayat 28 itu. Ya, Kejadian 32 ayat segitulah, 3 ayat 25, 26, 27, 28 sampai ayat 30 daerah situ ya. Ya, namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel ya. That it ya, kita sebagai negara yang cinta damai ya. Ya jangan membabi buta lah ya. Dukung ya dukung ya toh. Tapi kalau saran kami sih kalau kita dukung Palestina itu kayaknya sih belajar sejarah lagi deh ya. Dukung ya dukung sih. Kita juga nggak setuju dengan Israel yang sekarang. Itu kan Israel yang sekarang itu Yahudi palsu ya. Ya, tapi dengan Palestina juga tidak juga, karena Palestina itu juga menduduki tanah punyanya Israel sih.
Ya. Yang menjadi masalah kan Israel ini sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba diberondong pakai misil, ya kan faktanya seperti itu. Membangunkan macan tidur ya rata dengan tanah lah itu Gaza, tinggal tunggu hari aja habis itu rata dengan tanah nanti. Ya, Israel itu sedang santai-santai membangunkan macan tidur istilahnya. Ya, Hamas seperti itu dari dulu ya. Ada PLO dulu ya. Lalu itu sebenarnya pendirinya awalnya Jos Habas, orang Kristen. Andaikan Palestina itu dipimpin oleh orang Kristen, masih orang Kristen yaitu namanya Jos Habas. Nggak ada perang-perang itu ya. Mereka jalan damai tapi terus ganti jadi dulu ada almarhum Yasser Arafat terus sampai yang sekarang ini gitu. Itu wah ini suka perang. Ya kayak gitu. Ya, habislah ya. Berapa sih kemampuan dari jalur Gaza dari Palestina? Ya, daerah jalur Gaza. Ya, udah terpetakan semua tuh nanti dicari sampai lubang-lubang tikus di bawah itu ya, dimasukin pakai itu namanya itu bom yang bom sulfur ya, dimasukin di lorong-lorong itu. Ya pada mati semua nanti. Coba aja lihat aja, tinggal hitungan hari kok. Bapak Ibu Saudara harus tahu yang namanya sejarah Israel dan itu ada di Alkitab. Pasti benar itu yang ada di Alkitab itu ya. Secara garis besar saya ingin menyatakan Kanaan yang sekarang diduduki oleh Palestina itu haknya Israel. Haknya Israel, ya. Ya. Seperti itu. Karena dulu ada menyebar Israel itu menyebar selama 1000 tahun ya. Akhirnya didudukin oleh Palestina terus Palestina mengklaim ini tanahku katanya. Ya seperti itulah. Kita sebagai negara yang cinta damai, masyarakat yang cinta damai, dukung tapi jangan membabi buta. Itu pesan saya ya. Kepada Israel pun kami sebagai orang Kristen juga tidak setuju ya. Juga tidak setuju, mestinya jalan damai saja karena Israel harus tetap ada sampai tahun 6000 Masehi nanti. Sampai kiamat Israel tetap harus ada. Ya, Israel juga terus dijaga ya oleh Allah sendiri karena Israel ini menjadi umatnya Allah. Ya, kalau toh sekarang tegar tengkuk kayak begini ya biarin aja ya. Ada saatnya nanti di dalam masa 1000 tahun terjadi yang namanya Israel Raya yang sering disebut sebagai program Zion. Makanya Israel sering disebut Zionis toh. Ya, itu saya ingin mengatakan bahwa wilayah asri Israel itu adalah Zion. Ya, Zion itu bisa sampai Yordania, sampai sebagian besar Mesir, itu yang disebut Zion. Kapan akan terbukti nanti? Menjelang masa 1000 tahun 4965 sampai 5965. Nanti akan terjadi karena itu nanti Allah yang berkarya nanti ya. Baik, padat singkat dan clear, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Dukung tapi harus dengan jangan membabi buta ya, harus tahu sejarah. Untuk bisa tahu sejarah Israel Palestina, bacalah Alkitab. Dah itu aja ya. Kalau nggak jelas tanya sama HTD. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Jadi clear ya. Mengapa Ibrahim disebut Ibrani kok bukan Arab? That's it.